Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dan teman-teman sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, kita bersyukur buat hari ini kalau kita masih di tempat ini, kita mau bersama-sama merayakan ibadah ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Bapak dalam surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap kasih setiamu. Buat setiap kesetiaanmu Tuhan dalam hidup kami yang gak pernah meninggalkan sedetik pun Tuhan. Kami tahu Tuhan saat ini kondisi masih belum kondusif Tuhan. Tapi Kamu menyerahkan seluruh hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau yang beracara, Engkau yang berencana Tuhan Yesus. Kami menserahkan Tuhan teman-teman kami di tempat ini. Bahkan Indonesia ini dan dunia ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar setiap kami boleh mengetahui Tuhan apa rencana-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari sembah Dia. Mari sembah Dia lebih lagi. Tuhan dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan sembah-Mu. Kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Bersama-sama kita angkat pujian dari awal. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru. Kuduslah Tuhan Allah semesta
semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kuduslah Tuhan, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Ya Tuhan kami, kuduslah namamu Tuhan untuk selamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kalau kami mau sebentar lagi merayakan ibadah ini dengan lebih semangat lagi Tuhan. Dengan lebih antusias lagi Tuhan. Biar kami tahu Tuhan, kalau kami gak sendiri Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan sekarang ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau masih ada bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami sudah siap-siap untuk memulai ibadah ini. Yes, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Yes, kita mau mulai ibadah hari ini dengan lebih penuh semangat lagi ya. Kita boleh bersorak-sorai dengan penuh sukacita. Haleluya. Haleluya. Tuhan curahkan roh-Mu. Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu. Biar iman kami bangkit. Amin Tuhan. Nyatakan kedatangan hari-Mu, karena kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami, karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yes, bersama-sama Tuhan. Curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu. Biar iman kami bangkit. Iman kami bangkit Tuhan. Kedatangan hari-Mu, sama-sama katakan. kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami, karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami, karena ada kebangkitan yang besar, yang besar.
kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Sekali lagi. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, Tuhan Yesus, amin. Yes. Yes Tuhan. Hanya Engkau gunung batu kami. Ya Tuhan. Hanya Engkau tempat perlindungan kami ya Tuhan. Ya benar Engkau Tuhan. adalah tempat yang paling aman di mana kami bisa Amin, duduk Tuhan, amin. diam Tuhan. Yes Tuhan. Ini kami hadir. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Ya. Kami mau diam dan masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah pujian ini Tuhan kami naikkan ke hadapan-Mu, dan Engkaulah yang dipuji untuk sekarang dan selama-lamanya. Haleluya Tuhan. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar
pujimu. Engkau Allahku, mulutku selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Kami mau lebih lagi memuji Engkau Tuhan, sebab itu ku memujimu. Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan, Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu hari-hari ini Tuhan. Kau masih setia melindungi kami Tuhan. Kau masih setia memelihara kami Tuhan. Keluarga kami, rekan-rekan kami, bahkan di tempat pekerjaan di mana kami beraktivitas Tuhan, Kau senantiasa melindungi kami dengan tangan kasih-Mu. Tuhan Yesus, saat kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, biar firman-Mu ini dapat ditabur dan ditanam dan berbuah lebat dalam hati kami Tuhan, dan kami dapat mencerminkan karakter Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian dan hormat hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Silakan Pak Mayoni. Terima kasih, kita sama-sama boleh beri tepuk tangan ya untuk kebaikan Tuhan, segala suci syukur. Karena hari ini sekali lagi kita bertemu dengan suasana yang sekalipun keadaan sekitar kita tidak baik, kita semua yakin dan kita semua berharap keadaan hati kita, suasana hati kita tetap memiliki sukacita dan damai sejahtera. Karena itu saya menyapa setiap jemaat dimanapun berada, yang ada, yang sedang beribadah bersama-sama, yang dengan keluarganya, yang sendiri ataupun dimanapun boleh melihat acara ini, baik yang secara langsung maupun setelah siaran tunda. Kami percaya kuasa Tuhan yang adikodrati, Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kita, ada bersama-sama dengan kita. Sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memasukin bulan Mei ini, kita akan bersama-sama belajar melanjutkan tema kita yaitu caring. Saya khusus mengambil tema yaitu tentang yang saya beri judul sharing is caring. Jadi kita ini peduli dengan orang lain ketika kita membagikan, kita melakukan sesuatu kepada orang lain. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa saat-saat seperti ini tidak ada yang pasti. Di mana-mana tidak ada yang pasti. Semuanya sedang tergoncang dengan adanya COVID-19. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat bukan hanya penderitaan sakit penyakit, tetapi juga krisis ekonomi mengikuti di belakang. Kemudian juga banyak kejadian-kejadian lain yang membuat kita bersedih hati, membuat kita tidak bisa bersuka cita. Tetapi saya masih mengingatkan Bapak Ibu bahwa kasih Tuhan, Tuhan Yesus yang kita sembah adalah batu karang yang teguh, yang jauh lebih hebat, lebih berkuasa, lebih dahsyat. Tetapi kita juga mengerti bahwa ini semua diizinkan. Kita semua diizinkan Tuhan supaya kita semua memiliki hubungan yang semakin intim dengan Tuhan. Boleh bilang kiri kanannya, Bapak Ibu tepuk ya, bunda istrinya suami, yuk kita makin intim kepada Tuhan. Nah, bilang lebih enak kan? Makin intim dengan Tuhan, makin hari makin lebih dekat dengan Tuhan. Ada pesan misalnya dari pemerintah, jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, menggunakan air mengalir minimal 20 detik. Apalagi pesannya, minimal jaraknya 1 meter, pakai masker. Bapak Ibu, itu semua mari kita lakukan dengan sukacita. Sebagai orang percaya kita harus sungguh-sungguh mengerti ini diadakan untuk menolong kita, mencegah penyebaran COVID. Tetapi saya juga ingatkan Bapak Ibu, apapun yang sudah kita lakukan seperti ini tidak jaminan kita semua bisa terbebas. Ada banyak orang
yang terpapar sekalipun dia tidak tahu. Bahkan dia coba untuk menghindar. Karena itu Bapak Ibu saya mengingatkan, tidak usah khawatir. Semua tugas kita adalah melakukan dengan sukacita apa yang menjadi bagian kita. Tetapi mempercayakan diri kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah batu karang yang teguh. Bilang kiri kanan, batu karang yang teguh. Ya, saya belum mendengar. Batu karang yang teguh. Dia tidak tergoncangkan. Di negara yang paling sukses di Vietnam sudah melakukan ini dengan disiplin. Di Indonesia saya melihat masih banyak orang-orang yang tidak mengerti hal ini. Dan mereka dengan sengaja melanggar atau memang tidak tahu. Kan kita berdoa, ayo kita menjadi pelopor untuk melakukan yang baik. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Di dalam Ibrani 12 ayat 27-28. Tertulis, ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia menjadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita pertama mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut tata cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Nah Bapak Ibu, karena kerajaan kita tidak tergoncangkan, kita tidak boleh menjadi panik. Kita tidak boleh menjadi seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Saya membaca buku yang baru terbit tulisannya John Piper misalnya, mengingatkan satu-satunya penghiburan yang tidak tergantikan itu adalah penghiburan oleh firman Allah di dalam firman Tuhan. Saya dikuatkan kembali. Mati hidup kita itu di tangan Tuhan. Tugas kita menjaga sebaik-baiknya, tetapi yang punya otoritas atas hidup kita dan seluruh umat manusia Tuhan. Itulah Tuhan yang berdaulat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan yang menguasai seluruhnya. Bila waktunya tiba, maka ketika Tuhan melakukan apapun kita tidak bisa menghindar. Tetapi kita percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semuanya itu adalah otoritas kedaulatan Tuhan. Itu baik bagi kita. Karena itu mari kita terus belajar bersyukur dan makin beribadah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saya ulangi, ini penting sekali. Dikatakan ini, apa itu ayat 28? Mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam Yakobus 4 ayat 13-15 dikatakan, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap yang sebentar lagi kelihatan lalu lenyap. Sebentar kamu harus berkata, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Nah Bapak Ibu, ini peringatan Yakobus bahwa kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Kita tahu bahwa masa lalu adalah history. His itu berbicara dengan huruf besar, artinya cerita kita bersama Tuhan. Masa depan itu masih misteri. Hari inilah yang kita punya. Karena itu Bapak Ibu, hari kita hidup hari demi hari. Kita tidak tahu ke depan seperti apa. Tetapi yang kita pegang adalah Tuhan berdaulat. Tuhan menyediakan yang terbaik bagi setiap kita. Dia menyediakan bukan hanya yang baik, tapi terbaik. Dan kerajaannya tidak tergoncangkan. Karena itu kita wajib, kita bersama-sama dengan sukarela menerima keadaan ini dengan bersyukur dan kemudian berbuat baik, mengingatkan yang lain. Harapan di dalam Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Di dalam Mazmur 119 ayat 103 saya bacakan untuk Bapak Ibu. Betapa manisnya janjinya itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Di dalam Mazmur 34 ayat 9, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Di dalam Yakobus ayat 17, setiap pemberian yang baik dan setiap pemberian yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau pertukaran bayangan. Nah Bapak Ibu, mari kita hari-hari ini mengarahkan kepada kebaikan Tuhan. Jangan buang waktu untuk membaca berita-berita tentang COVID-19 saja, sehingga hati kita lupa kepada Tuhan. Yang hidup kita dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran. Tidak bisa melakukan apa-apa.
Kita menjaga diri dengan baik, tapi fokus pada Tuhan. Tuhan, apa yang saya pekerjakan hari ini? Minta lagi, tambah lagi. Karena itu saya mengingatkan di dalam hidup ini, jangan kita fokus kepada yang di depan kita. Fokuslah kepada Kristus yang berkuasa, bukan hanya hidup setelah mati, tapi ketika hidup saat ini, saat kita menghadapi apa yang disebut dengan pandemi. Bukan hanya kita yang menghadapi, bahkan seluruh dunia. Karena itu kita mari berbagi hal-hal yang baik kepada sesama kita. Caring, peduli orang lain. Nah, itu pengantarnya Bapak Ibu. Dan sekarang masuk 3 poin yang saya mau sharing. Yang pertama harus kita bagikan dalam hidup ini adalah mengasihi Tuhan. Jadi hubungan kita dengan yang atas, up, itu mengasihi Tuhan. Yohanes 3 ayat 31 dikatakan, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga di atas semuanya. Nah Bapak Ibu, apa yang kita andalkan? Kalau kita tidak menatap ke atas setiap hari sebelum tidur atau bangun tidur, Tuhan, aku hidup hari demi hari. Di sekitarku banyak virus, aku sudah menjaga diri sebaik-baiknya. Tapi hidupku adalah milikku, jaga dan sempurnakanlah Engkau yang adikodrati. Nah, yang kita andalkan mesti yang lebih di atas. Kalau kita mengandalkan di manusia, Bapak Ibu, apapun jabatannya, bahkan seorang raja, itu juga kena virus. Nggak bisa kita menghindar. Tapi ada banyak juga orang yang diselamatkan. Kita sama-sama menjaga dengan hati-hati, tidak mencobai Tuhan. Tapi andalkanlah yang di atas. Saya senang kalau kita bisa beribadah, kita sekalipun tidak datang berkumpul bersama-sama, tapi kita luangkan waktu. Jam 8 bersama-sama, kita duduk di kaki Tuhan, kita dengar firman, kita bersaksi satu dengan yang lain. Nah Bapak Ibu, hanya imanlah yang mengalahkan dunia. Di dalam Yohanes 16 ayat 33, dalam terjemahan baru dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Nah Bapak Ibu, Yesus mengalahkan dunia. Itulah kekuatan kita. Jangan shock, jangan merasa kita hebat. Uang kita tidak menolong kita. Kawan-kawan kita di dalam situasi seperti ini tidak menolong kita. Semuanya harus betul-betul menjaga diri. Dan yang satu-satunya yang tidak tergoncangkan, yang sanggup menolong kita dan telah mengalahkan dunia, yaitu Yesus Kristus, batu karang yang teguh. Dalam Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 4-5, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Bapak Ibu, ketika dunia sedang kehilangan pengharapan, semua lari, semua bingung, saya kasih tahu Bapak Ibu, pengharapan kita di dalam Yesus Kristus tidak sia-sia. Banyak orang gereja, orang Kristen yang justru mengkritik, sedih saya melihat bagaimana mereka tidak percaya. Mereka bilang, kok orang Kristen juga mati, pendeta juga mati. Saya bilang, semuanya itu otoritas Tuhan. Tetapi tidak berarti Tuhan itu tidak berkuasa. Tuhan punya mau yang jauh lebih hebat dari apa yang kita ingini. Karena itu apapun yang terjadi, jangan goyah, jangan bingung. Karena apa? Iman kita di dalam Yesus Kristus itulah yang mengalahkan dunia. Itulah yang membuat kita berdiri teguh. Bahkan di masa-masa sulit seperti ini, kita bisa menasihatin orang. Kita bisa berkata bahwa kasihnya tidak berkesudahan. Karena itu Bapak Ibu, ini tidak berarti kita ada di awan-awan, kita tidak mengerti situasi kita. Di dalam Yakobus 1 ayat 5 dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta kepada Allah yang memberikan kepada orang dengan rendah hati, dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Nah, ini penting hikmat. Bagaimana kita punya hikmat dari Tuhan ketika di rumah. Saya sudah hampir 1 bulan lebih ada di rumah,
bekerja dari rumah, kadang-kadang pergi ke kantor, tetapi di rumah, di situ bagaimana kita menciptakan kreativitas. Kita minta hikmat yang dari Tuhan. Amsal 4 ayat 8 sampai 11 dikatakan tentang hikmat seperti ini Bapak Ibu. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat. Apabila engkau memeluknya, ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakan kepadamu. Hai anakku, dengarlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Tuhan begitu baik. Karena itu Bapak Ibu, kita tidak berhenti di tatanan spiritual. Kita berdoa, kita sungguh-sungguh menyerahkan sama Tuhan. Tapi apa? Minta hikmat. Bagaimana kita bisa hidup dengan keadaan seperti ini? Bagaimana kita bisa menjalankan bisnis? Bagaimana kita bisa lebih mengasihi keluarga kita? Bagaimana kita punya teman-teman yang bisa terkoneksi? Ada banyak waktu kita menjangkau. Hari-hari ini Bapak Ibu, teman-teman lama yang ada di list HP Bapak Ibu, yang belum pernah ditelepon, beri kekuatan. Ingatkan bahwa Kristus satu-satunya yang tidak tergoncangkan. Hadapi kesulitan ini, hadapi masa ini bersama-sama. Kenapa? Hikmat itulah yang membuat tiba-tiba ada sesuatu yang tidak kita pikirkan, itu bisa kita kerjakan. Tiba-tiba kita punya hikmat. Teman saya kemarin telepon dari Jakarta. Pak, selama ini saya nggak ngerti mainan anak-anak. Sekarang saya bisa membuat pedang-pedangan untuk anak-anak. Saya tertawa. Teman saya itu bisnismen yang sangat sibuk. Hari-hari ini dia tidak bisa kemana-mana. Hari-hari ini dia harus dipaksa keluar hikmat. Bagaimana anaknya tidak bosan di rumah. Bagi suami istri, bagaimana kita punya hikmat membuat pasangan kita happy. Jangan makin lama ketemu kita makin sedih karena melihat kita yang membosankan. Nah, Bapak Ibu, yang pertama apa? Mari kita mengasihi Tuhan. Itu hubungan kita dengan Tuhan. Kita. Hubungan yang tidak tergantikan. Kegiatan hari-hari ini semakin kuat kita hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, mari kita membagi, sharing. Mengasihi ya Pak. Setelah Tuhan Pak, mengasihi saudara-saudara kita. Saudara seiman, saudara kandung. Bagaimana seperti di dalam 1 Yohanes 2 ayat 10. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap ada di dalam terang. Dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Bukan mengasihi dunia, tetapi mengasihi saudara-saudara seiman. Mengasihi saudara-saudara di dalam rumah. Karena itu di dalam saya membacakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 15-16 terjemahan baru. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah Bapak Ibu, orang yang enggak mengasihi saudaranya, dia sedang fokus mengasihi dunia. Yaitu apa? Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Orang yang tinggal di dunia, yang diperebutkan yaitu daging, ingin dipuji. Keinginan mata, ingin dihormati, ingin diwah orang. Apalagi keangkuhan hidup, egois, sombong. Bapak Ibu, hari-hari ini mari kita sungguh-sungguh mengerti. Yesus sebelum melakukan pelayanan, dia hancurkan 3 hal ini. Supaya apa? Supaya kita bisa mengasihi orang lain. Jangan kita bersaing, oh saya yang lebih besar, saya yang lebih hebat, berhenti. Lebih baik mengasihi. Kalau orang lain gak suka sama kita, gak bisa kita larang. Tetapi kita bisa memaksa diri kita. Taat firman, mengasihi orang lain. Saya juga bilang kepada kawan-kawan saya di pemuritan, saya bilang gini, kita gak bisa memaksa orang lain senang sama kita. Kita tidak suka dibenci orang. Tapi ada saatnya karena pergaulan nilai-nilai hidup yang berbeda, orang gak suka sama kita. Bahkan kita berbuat baik pun. Tetapi saya ingatkan, tidak ada satu orang pun yang bisa memaksa kita benci orang. Karena itu Bapak Ibu ini penting, saudara-saudaraku sekalian dimanapun berada. Mengasihi saudara-saudara berarti apa? Meninggalkan egois kita, egoisme kita, kedagingan kita, fokus pada diri kita. Ada di luar sana orang yang membutuhkan hikmat.
membutuhkan cerita, membutuhkan inspirasi. Bapak Ibu, ada 2 hamba Tuhan ketemu saya dan minta, Pak, saya minta dimentor. Saya lihat dia cerita dengan gerejanya tentang pelayanannya. Ada lagi ketemu dan saya cerita, saya bagi hidup betapa pentingnya kita mengasihi Tuhan dengan tulus. Kemudian kita mengasihi saudara-saudara kita. Kita tidak merasa orang lain itu saingan. Gereja lain bukan saingan. Pemimpin bukan saingan. Tapi itu adalah sahabat-sahabat yang harus kita kasihi. Di komsel-komsel diingatkan oleh para pemimpin di tempat ini. Jangan kita menunggu uluran dari gereja. Komsel harus saling dulu. Kalau komsel sudah nggak mampu, gereja bersama-sama membuat tim. Tapi komsel itulah tempatnya saling. Jangan sampai mereka kekurangan. Dan itu kita lakukan bersama-sama. Kita berbagi dengan kesederhanaan. Yang ketiga, Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita caring dengan sharing, berbagi, yaitu mengasihi semua orang. 1 Yohanes 3:16 saya bacakan bagi Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Saya lanjutkan di dalam 1 Yohanes 3:18. Anak-anakku, janganlah kita mengasihi hanya dengan kata-kata. Kita harus mengasihi dengan kasih yang sejati, yang dibuktikan dengan perbuatan. Nah, Bapak Ibu, kita adalah garam dan terang dunia. Berhenti untuk berteori tentang kasih, tapi mulai berbuat. 2 minggu lalu ketika kami sedang makan malam, anak saya perempuan bilang, Pak, ceritakan hal praktis apa yang kita bisa lakukan untuk menolong. Ya, saya bilang kita harus kumpulkan uang di Komsel, kita ikut membantu donasi kemana-mana organisasi yang membutuhkan sesuai kapasitas kita. Dia bilang, ada lagi enggak? Saya bingung, apa lagi ya? Kemudian kita punya ide. Ya, kita beli sesuatu, kita beli ada beberapa paket, puluhan paket, kemudian setiap orang, kalau kita pesan Gojek ke rumah, kita berikan sembako. Yang datang, kita berikan sembako. Yang servis mobil, apapun yang berhubungan dengan kita, paling enggak kita lakukan sesuatu yang real. Jangan berhenti. Karena apa? Kita ini adalah terang dan garam. Tuhan memberkati kita berkelimpahan, berkecukupan. Bukan untuk diri kita. Kita diberkati untuk berbagi bagi orang lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di awal Mei ini saya mengingatkan kita akan memasuki masa-masa transisi di mana puncak dari corona. Dan kita akan semua lewati bersama-sama kalau kita sama-sama dalam ikatan yang kuat. Dalam saling mengasihi, sehingga dunia lihat, wow, kita tidak boleh membiarkan ada keluarga di tempat kita yang tidak bisa makan, yang kesulitan sementara kita berkelimpahan. Kita tolong, sehingga apa? Di dalam Matius 5 ayat 13-16, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah, Bapak Ibu, kita ini garam dan terang. Bilang, kiri kanan, kamu garam, kamu terang. Nah, tepuk pundaknya, ya sampai melompat dia. Ya, kamu garam, kamu terang. Kita semua dilihat. Hidup kita mesti berbeda. Mungkin kita menghadapi kesulitan yang sama, tapi bedanya respon. Kita tetap otomatis mengucap syukur, kemudian kita memberikan kabar baik, memberikan sukacita bagi orang lain. Saya nggak terlalu bisa nyanyi, tapi saya sampai ngambil gitar, saya nyanyi. Hati yang gembira adalah obat. Saya share di sosial media saya. Waduh, responnya luar biasa. Saya membangkitkan, yuk, hati yang gembira adalah obat. Percuma kita khawatir, kita sedih, tidak akan menolong. Yuk kita berbagi kegembiraan. Kenapa kok kamu senang? Kenapa kamu? Waduh, Bapak Ibu. Akhirnya sejak saya nyanyi itu, saya tiap hari, saya ambil gitar, kemudian saya bilang sama istri saya suka main gitar, saya juga suka sudah lama, tapi lagunya gonta-ganti, jadi saya bingung, enggak expert, enggak seperti Pak Han, kalau nyanyi membuat kita menangis ya, kalau saya
menangis supaya cepat berhenti kan gitu. Tapi karena saya cinta, saya nyanyi terus. Akhirnya timbullah lagu medley yang sebentar lagi nanti saya keluarkan di sosial media saya. Pasti permintaannya tinggi. Nah, saya mau berbagi sekalipun saya tidak expert. Nah, Bapak Ibu, apakah kesimpulannya? Saya undang para pemain musik boleh ke depan dengan tetap menjaga jarak ya. Tidak boleh lebih dari minimal 1 meter. Mari kita berbagi dengan keluarga dan komunitasmu. Laporan kekerasan dalam rumah tangga, sejak ada masalah isolasi ini, ada lockdown atau tinggal dalam rumah. Di Afrika, hari ini saya baca, ada 90 lebih kasus kekerasan dalam rumah tangga. Artinya apa? Ada masalah keuangan yang muncul karena orang nggak bisa bekerja, PHK, dan mereka saling menyalahkan. Akhirnya apa? Suami istri semua bertengkar hebat. Suaminya marah menganiaya keluarganya, terjadi Bapak Ibu. Karena itu saya menghimbau jemaat, yuk dalam suasana seperti ini berbagi perhatian, menahan diri, minta hikmat Tuhan. Jangan biarkan pasanganmu gak dapat perhatian. Ingat, cinta di dalam Tuhan makin lama makin indah. Kalau orang yang mencintai pasangannya, ini kita bangun pagi, setiap pagi bangun benar-benar 4L, lu lagi. Inilah pasangan kita. Katakan kalimat yang baik. Engkau adalah hadiah terbaik dari Tuhan. Ya. Bilang sekarang Bapak Ibu, saudaraku, bilang sama pasangan, engkau hadiah terbaik. Saya bilang sama istri saya, Ma, engkau adalah hadiah terbaik. Menikah dengan engkau, denganmu itulah keputusan terbaik yang saya buat. Mari kita jalani masa sulit, masa bahagia bersama-sama. Minta hikmat agar kita bisa mengatasi ini bersama-sama. Dan kita melewati bersama-sama. Yang kedua, mari kita berbagi dengan setiap orang yang Tuhan izinkan kita temui dalam perjalanan hidup kita. Tularkan kebaikan. Seperti virus corona gampang sekali ditularkan. Kebaikan Tuhan mari kita tularkan. Ada banyak orang gak punya rumah, tinggal di jalan-jalan. Kalau engkau mengeluh di rumah, belajarlah, ada banyak kesulitan di luar sana. Saya bersyukur, saya menulis buku Everything Start at Home di akhir 2019. Semuanya mulai dari rumah. Stay at home. Anda mendingan di rumah menolong orang lain. Bagaimana dengan kalau Bapak Ibu masih harus bekerja? Bekerjalah dengan sukacita. Ikuti protokol semua dengan hati-hati. Serahkan sama Tuhan. Jaga jarak. Temui orang-orang yang Tuhan izinkan kita temui untuk berbagi kebaikan. Ada kasih Tuhan yang rela mati bagi kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Yang ketiga, berbagi dengan semua orang. Dengan terlibat gerakan berbagi. Dengan organisasi yang menyalurkan bantuan dengan baik. Ada banyak organisasi. Bahkan tim penanganan COVID juga membuka sumbangan. Kita bisa menyumbang. Kalau Bapak Ibu diberkati. Di gereja ini juga ada. Bapak Ibu ingin menolong jemaat dan sekitarnya. Sumbang, ada rekening yang kita sediakan khusus. Bulan ini kita lakukan hampir 30 lebih kita bagi. Dan kita akan terus. Itu semua kebersamaan kita. Tetapi yang terutama, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini waktunya. 2 Timotius 3 menyatakan, akhir zaman semuanya tidak makin baik. Ada banyak pemuritan. Orang-orang yang mengupas akhir zaman hari-hari ini. Saya ingat tahun peristiwa 2018.
1918 ketika flu Spanyol, ada 50 juta lebih orang terpapar dan meninggal. Di Indonesia, di dalam catatan Hindia Belanda, ada sekitar 2,5 juta orang meninggal. Belum ada vaksin. Pada waktu itu semua merumalkan kedatangan Tuhan sudah dekat. Tapi ketika ini semua lewat, hari ini kita juga tidak berkata, mungkin Tuhan sudah datang, sudah dekat. Kita tidak bisa memastikan. Yang kita bisa lakukan adalah membangun keintiman dengan Tuhan. Semuanya milik Tuhan. Otoritasnya otoritas Tuhan. Di dalam kesempatan yang berbahagia ini Bapak Ibu, mari kita sama-sama menikmati perjamuan Tuhan. Sesuatu yang minta Tuhan terus diingatkan ketika Tuhan menyerahkan diri disalib, yaitu memberi tubuh dan darahnya bagi kita. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri dimanapun berada. Mari kita memuji Tuhan, dan kita persiapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Bapak Ibu yang ada di rumah, silakan mempersiapkan anggur dan roti. Apapun roti dan anggur yang Ibu punya, yang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara punya, boleh berbagai bentuk. Ini adalah simbol. Kita sama-sama mengingat Dia sangat mengasihi kita. Anaknya satu-satunya dikorbankan untuk menebus kita. Dia sangat mencintai Bapak Ibu. Lewat firman Tuhan, lewat perjamuan kudus ini Bapak Ibu dimanapun berada, ingat Yesus sudah mati bagi kita. Tidak ada peristiwa yang lebih hebat sepanjang sejarah kehidupan yang sudah lewat, yang sedang bahkan yang akan datang. Tidak ada karya penebusan lain kecuali Yesus di kayu salib. Dilakukan malam itu di perjamuan terakhir. Dia mengangkat roti dan berkata, "Inilah tubuhku yang terpecah
Oleh karena dosa pemberontakanmu, mari kita makan roti yang adalah tubuh Kristus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan ini. Pada waktu itu dia berkata, inilah darah perjanjian baru yang dimeteraikan. Barang siapa meminumnya, dapat bersekutu dengan kematian. Dan kita akan bersama-sama bersekutu dengan kebangkitan Kristus. Tuhanlah yang menebus setiap kita dari cara hidup kita yang lama menjadi cara hidup yang baru, yang taat kepada kebenaran dan firman Tuhan. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu jangan terkesubuh, nikmati, rasakan kasih Tuhan yang penuh kasih, yang penuh kuasa. Dia adalah gembala yang baik. Dia menuntun kita ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau, ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau memberi aku makanan. Engkau mengadakan pesta di depan lawan-lawanku. Kemuliaan, kehormatan mengikuti sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Serahkan semua kekhawatiran dan ketakutan kami ke tangan Tuhan. Jadilah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami. Atas kehidupan setiap jemaat. Atas kehidupan setiap kami. Engkau Tuhan yang berdaulat. Langit dan bumi. Dari dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Kasih-Mu tidak berkesudahan. Kasih-Mu itu menguatkan dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kemuliaan, kehormatan hanya bagi nama. Memulihkan hidupku, sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah
kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu. Ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami imani sesuai dengan lagu yang kami nyanyikan, bahwa oleh kuasa darah-Mu kami semua menjadi ciptaan-ciptaan yang baru. Hidup kami diubahkan. Ya Tuhan. Pribadi kami dipulihkan. Yes. Untuk kami menjadi pribadi-pribadi, menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang semakin hari semakin diubahkan. Ya. Untuk kami menjadi serupa dengan Tuhan. Ya. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami boleh mengingat akan pengorbanan-Mu untuk setiap kami. Yes. Dan kalau kami mengingat itu, kami mau praktekkan dalam kehidupan kami. Bahwa Engkau, Tuhan Yesus Kristus, sudah mati buat kami. Ya, benar Tuhan. Engkau mengorbankan diri-Mu buat setiap kami. Tapi Engkau juga sudah bangkit. Engkau sudah menang atas maut. Dan kemenangan-Mu adalah kemenangan kami juga. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur. Engkau Allah yang baik, amat baik, bahkan sangat baik atas hidup kami. Kami bersyukur pagi hari ini kami diingatkan melalui firman-Mu. Untuk kami fokus hanya kepada Engkau saja. Kalau kami sudah memperoleh kasih, kami tahu Tuhan bahwa kami harus percaya dan bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan, bukan yang lain. Bukan dengan kekuatan kami, dengan kehebatan kami, dengan kepintaran kami. Hari-hari ini Tuhan kami melihat bahwa semuanya itu tidak dapat kami andalkan. Sekeliling kami penuh dengan ketidakpastian. Tetapi satu hal yang kami percaya, yang kami tahu, Engkau Allah yang tidak tergoncangkan oleh apapun juga. Tidak oleh masalah kami, tidak oleh kesulitan kami, tidak dengan problema-problema kami ataupun keadaan sekeliling kami yang sedang dilanda oleh wabah COVID-19. Tetapi kami percaya Engkau tetap Allah yang berdaulat atas hidup kami. Engkau Allah yang tetap memegang kendali atas hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau mengajar kami juga untuk kami boleh mempraktekkan kasih-Mu itu kepada orang-orang yang terdekat di dalam kehidupan kami. Untuk istri, suami, anak-anak kami, orang tua kami, saudara-saudara kami yang lain. Sesama kami Tuhan, Engkau sudah perintahkan untuk kami mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan tidak sampai di situ saja. Kami mau terus bergerak untuk kami mengasihi orang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami menaikkan ucapan syukur kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Kami tetap dalam keadaan sehat. Kami tetap dalam keadaan baik. Itu bukan karena kami, melainkan karena Engkau. Karena Engkau Tuhan. Yang boleh mengasihi kami dan menjagai kami. Sehingga kami sampai hari ini menjadi orang-orang yang tetap dapat berdiri. Untuk kami menaikkan ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau memberkati Pak Mahayoni beserta dengan keluarga.
Jagai mereka untuk hari-hari ini Tuhan, perlindungan Tuhan. Kasih karunia Tuhan memagari mereka. Sehingga tidak ada satupun malapetaka, sakit penyakit yang boleh menimpa mereka. Demikian juga untuk setiap kami. Turunlah belas kasihan-Mu untuk setiap kami. Untuk sidang jemaat-Mu Tuhan, Abalok Cikarang di tempat ini. Kami percaya Tuhan, perlindungan Tuhan nyata atas kehidupan kami. Sehingga kami boleh berjalan, kami tetap tegak berdiri. Kami boleh berkata bahwa ya Tuhan kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Yes. Allah yang tetap melakukan pekerjaan dan bagiannya. Sehingga mujizat tetap terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita naikkan sebuah pujian di hadapan Tuhan. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada yang sepertimu, Tiada seperti Engkau. sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari katakan, sebab Kau besar. Tiada yang sepertimu, Tiada seperti Engkau. sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti tiada seperti Engkau. Tuhan, tidak ada Allah yang seperti Engkau. Ya Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Allah kami. Yes. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang hidup. Allah kami yang sudah bangkit Ya. dari antara orang mati. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami percaya hari-hari ini, kalau kami menghadapi sebuah tantangan dan persoalan yang begitu besar, ada sebuah wabah yang membayang-bayangi, yang sewaktu-waktu dapat menimpa kami. Tapi Engkau mengingatkan kami bahwa kami punya Allah yang besar. Dan Allah kami adalah Allah yang hidup. Tidak ada yang seperti Engkau. Ya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan tetap ada dalam kehidupan kami. Ya. Kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan itu juga nyata. Untuk kami hari-hari ini kami dapat melakukan banyak perkara. Kami tetap dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan kami. Kami mengucap syukur bagi sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami, Bapak Ibu yang sedang ada di rumah juga. Kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang begitu baik atas kehidupan kami. Mari kita angkat tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam sorga.
kasih dan cintanya Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya kita katakan Amin. amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom teman-teman, saya Riting dari Komsel KDW. Hari ini kami berencana untuk berbagi dengan teman-teman seiman kita, di mana kami mau memperingan teman-teman yang dalam masa kesulitan sekarang ini. Kita semua merasakan masa-masa sukar sekarang ini, di mana perekonomian kita mengalami menurun sejak adanya wabah corona ini. Saya pribadi pun mengalami masa-masa sukar sekarang ini, di mana saya berdagang pakaian. Hari-hari ini begitu sepi, kadang tidak laku, pokoknya menurun drastis. Tapi ketika saya membaca firman Tuhan, saya diingatkan untuk tetap sabar, tabah menghadapi masa-masa sukar ini. Saya pun diingatkan untuk boleh berbagi dengan teman-teman, di mana bukan pada masa-masa kelimpahan saja kita boleh berbagi, boleh memberi, tapi pada masa-masa sukar pun kita mau belajar memberi, berbagi dengan teman-teman. Saya belajar untuk berbagi, memberi untuk teman-teman, walaupun jumlahnya tidak banyak, tapi saya yakin Tuhan tidak melihat jumlah atau nilainya, tapi Tuhan melihat hati kita. Minggu ini kami berencana untuk membuat nasi kotak, 40 kotak untuk dibagikan untuk teman-teman Komsel KDW dan CKM. Biarlah ini boleh memperingan serta boleh memberkati teman-teman semua, sehingga kita sama-sama merasakan sukacita di dalam Tuhan. Rencananya kami tiap minggu akan membuat nasi kotak yang akan dibagikan pada teman-teman di sekitar Kerawang. Biarlah ini semua boleh membantu, memberkati kita semua. Terima kasih kesaksian saya hari ini. Biarlah Tuhan memberkati. Shalom. Shalom, kami mengajak Bapak Ibu, rekan-rekan youth, dan rekan-rekan dewasa muda untuk terlibat dalam gerakan 60.000, yang dimana dana 60.000 ini akan kami belikan beras untuk disalurkan ke jemaat-jemaat yang membutuhkan. Kami percaya kita mau bersama-sama praktek caring satu sama lain. Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dana misi dan dana gedung, dapat memberikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar berikut ini.